Baik, selamat malam Mas Bos semua. Terima kasih atas kehadirannya ya pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini perkuliahan kita adalah live record ya. Sebetulnya saya udah recording di hari ini. Nanti akan saya post di jam 7 malam sesuai dengan jadwal kita ya. Karena kan saya nanti jam 7 malam ada agenda yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi karena ini sistemnya kita online, jadi ini kita bisa live record ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi ya terkait materi saya ya, nanti bisa dituliskan di kolom live chat ya. Nanti akan saya jawab di situ ya. Atau di kolom komentar pun juga bisa ya, atau via WhatsApp ya, atau via grup ya, karena saya lihat grupnya sepi ya. Sampai saat ini saya belum melihat grupnya itu rame ya, sepi ya. Nah, enggak tahu ya kenapa, mungkin karena kesibukan ya, kebanyakan ya masih kerja ya. Ya saya paham. Maka dari itu di pertemuan kita nih tidak terasa kita udah pertemuan 7 ya. Sebenarnya pertemuan 7 itu sebenarnya masuk di pertemuan pra sebelum UTS ya. Kemarin saya udah share, kemarin ada permintaan dari Mas Bumilar atau siapa ya kemarin itu ya, bahwa meminta untuk tugasnya itu ditulis ya. Udah saya tuliskan ya, udah saya kirimkan ke via Siakat. Jadi nanti bisa dipelajari ya. Uh, Tugasnya apa tadi yang saya kirimkan. Deadline-nya memang masih lama, sampai tanggal 5 Februari. Jadi masih ada waktu, silahkan nanti dibuat ya. Tugasnya itu sebetulnya adalah merangkum, dalam arti gini, kita kan belajar web di mata kuliah ini kan dari awal sampai tengah UTS ini kan kita sudah belajar banyak hal ya tentang pemrograman web atau aplikasi pemrograman web. Jadi di situ saya ingin ibarat kata seperti respon dari teman-teman semua, Mas Mbak semua itu sejauh mana penangkapannya. Jadi saya tidak menginginkan website itu dibuat menggunakan template, tapi menggunakan PHP, HTML maupun PHP natif. Dalam arti tidak menggunakan template yang sudah jadi. Tidak apa-apa, misal bentuknya kaku atau warnanya kurang menarik, tidak masalah. Hanya saja memang yang saya nilai bukan istilahnya canggihnya, dalam arti wah webnya bagus warnanya gini-gini, tapi saya lihat dari sisi pemrogramannya, logik pemrogramannya seperti apa, kemudian konsep websitenya itu akan seperti apa nanti ke depan ya, itu nanti yang akan saya nilai. Jadi saya tidak melihat hasil akhir, tapi saya melihat proses di sini ya, proses di apa yang sudah Mas Basma kerjakan ya, karena itu nanti akan nyambung. Jadi tugas UTS ini jangan dihapus dulu, karena ini nyambung nanti di tugas UAS. Karena di UTS ini kan kita nanti di materi terakhir ini saya akan menyampaikan tentang responsive web design. Jadi nanti bagaimana website itu bisa diakses di multi platform ya. Namun di sini juga nanti ke depan kita akan konekkan itu, kembangkan itu dengan kan kemarin kita udah belajar HTML, kemudian kita belajar PHP ya, CSS, responsive web design ya, kemudian nanti kita akan belajar tentang JavaScript ya. Setelah JavaScript nanti kita juga akan belajar tentang koneksi dengan database. Nah, setelah itu nanti yang paling akhir adalah bagaimana cara kita mengupload website kita itu ke hosting. Jadi lengkap sebetulnya nanti nih mata kuliah kita dari awal ya, dari awal sampai nanti kita membuat website itu bisa terpublish di hosting. Nah, itu. Jadi itu nanti yang akan kita bahas ya. Ya nanti kalau ada pertanyaan, kemarin seperti ada mahasiswa yang japri ke saya terkait tugasnya, tidak apa-apa ya. Kemarin itu dia mau buat tentang undangan wedding ya, undangan pernikahan. Kan sekarang lagi ngetren tuh ya, undangan pernikahan menggunakan website. Nah, itu silakan didesain. Nah, di sini akan yang saya nilai sebetulnya kalau nanti dia memang permainan CSS-nya bagus, nama pure, karena kelihatan nanti CSS yang dia ambil dari template sama CSS yang dia custom sendiri atau dia buat sendiri, itu kelihatan nanti. Nah, di situ yang akan saya nilai adalah nanti bagaimana
CSS itu dia kembangkan ya. Karena CSS itu istilahnya sebagai pemanis dalam sebuah website ya. Nah, oke, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya. Tadi saya sudah mencoba beberapa kali sih suara saya record, kemudian saya stop. Kelihatannya jelas ya. Semoga ini jelas ya. Nanti kalau memang kurang jelas nanti bisa ditanyakan saja ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan juga di kolom live chat. Baik, kita akan masuk di pertemuan 7. Masuk di pertemuan 7. Seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu, di pertemuan 7 nanti kita tidak hanya belajar tentang apa ya, teori, tapi nanti akan saya menyampaikan tentang sedikit live code ya. Kalau kemarin bahasanya kan praktikum Pak, praktikum ya. Nah, ini praktikumnya adalah saya biasanya live coding ya. Live codingnya nanti kita akan membuat goalnya di pertemuan ini adalah membuat responsif ya, web design ya menggunakan CSS ya, bukan menggunakan Bootstrap ya di sini ya, bukan juga menggunakan template-template yang sudah jadi, tapi kita benar-benar custom di CSS itu sendiri. Nah, ini memang dasar sebetulnya. Kenapa sih saya menyampaikan ini? Karena kalau kita sudah menguasai dasar dari si CSS itu, mau kita kembangkan bagaimanapun, kita kembangkan ke arah manapun, pasti kita akan bisa. Ya, itu yang dapat jadikan kita acuan ya, bagaimana kita belajar itu memang dari nol. Karena saya tidak ingin mengajarkan yang instan ya, tapi saya ingin mengajarkan dasar. Karena dasarnya nanti sudah kuat, nanti otomatis kelanjutannya ya, pengembangannya itu nanti akan bisa jauh lebih baik daripada kita langsung belajar instan ya. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman TI ya, atau di T3 atau D4 komputerisasi akuntansi yang sudah expert di website, silahkan ya. Tapi di sini saya menginginkan sesuai dengan tugas yang kemarin saya berikan ya, tidak menggunakan template yang sudah jadi ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya berharap juga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat ya dalam mengikuti perkuliahan ini, karena memang sekarang varian baru Omicron itu meningkat cukup tajam sekali ya penularannya. Semoga saja Mas Mbak semua di sini selalu diberi kesehatan agar terhindar dari segala sakit penyakit. Baik, kita akan masuk di materi kita yang terakhir sebelum UTS, yaitu membuat responsif web design menggunakan CSS. Nah, kalau dari sisi pengertian, sebetulnya responsif web design itu merupakan metode dalam kita membuat website yang bertujuan memberikan pengalaman berselancar, bahasanya dulu berselancar ya. Atau kita membuka website itu optimal di berbagai perangkat. Maksudnya seperti ini. Ini saya contohkan di sebelahnya ini kan ada komputer desktop ya, kemudian ada tablet, ada handphone. Jadi tampilannya itu menyesuaikan, itu namanya responsif ya. Makanya kalau kita membuka beberapa website, jika dia dibuka di HP tampilannya tidak menarik, atau dalam arti tidak menariknya di sini tidak bisa menyesuaikan ukuran layarnya, itu berarti websitenya itu bukan website yang responsif ya. Tapi kalau kita melihat contoh gampangnya, kalau kita membuka website online shop lah seperti itu ya, karena kita sering ya, kalau kita online shop itu kadang kalau kita nggak buka di aplikasi, kadang kita buka di browser ya. Kita buka di browser antara di handphone maupun di desktop, itu biasanya kan tampilannya adalah berbeda dalam arti gini, tidak sama seperti di website. Kalau di website kan di browser di desktop itu kan panjang, kalau di mobile dia lebih ringkas. Nah, itu dia lebih bisa menyesuaikan ya. Jadi
Dengan arti lain bahwa web tersebut dapat diakses di perangkat apapun dengan tampilan yang menyesuaikan dan nyaman. Ya, lebih nyaman ya. Bisa membacanya tanpa scroll-scroll ke kanan gitu kan, bisa menyesuaikan. Nah, ini nanti saya sudah menyiapkan contohnya ya, nanti bisa dijadikan bahan buat teman-teman semua untuk membuat tugasnya ya. Cuman ini memang tidak saya sertakan PHP. Nah, itu nanti ditambahkan sendiri menggunakan PHP atau nanti dikembangkan sendiri menggunakan hal lain. Nah, tapi kita belum sampai ke JavaScript ya. Jadi JavaScript tidak usah dulu ya, JavaScript tidak usah dulu, koneksi database juga tidak usah dulu. Cukup PHP saja. Ya, itu. Nah, ini makanya kita di pertemuan terakhir ini akan saya ajak teman-teman semua mahasiswa untuk bisa membuat perancangan sederhana untuk website yang web design responsif web design ini. Ya, langkah yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah website responsif ini adalah yang pertama kita harus menentukan tema kita. Makanya kan saya sampaikan di tugasnya temanya bebas ya. Ada yang tadi kemarin membuat undangan online ya. Kemudian terserah nanti ada membuat website sekolah, landing page-nya saja, website universitas ataupun website yang lain ya. Bidang kesehatan, bidang transportasi maupun apapun. Tapi kalau bisa memang kita buat landing page-nya saja ya. Jadi tidak sampai ke halaman admin. Nah, itu. Jadi temanya apa ditentukan dulu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat desain perancangan ya. Ini mohon maaf typo ya. Ini perancangan maksud saya, perancangan user interface web yang akan dibuat. Jadi perancangan user interface itu sebetulnya nanti bagaimana cara kita menggambarkan atau menuangkan hasil desain itu ke dalam sebuah pemrograman yang akan dibuat. Ya, itu. Nah, yang terakhir, web ini dapat menyesuaikan gadget untuk saat dia mengakses website tersebut. Oke, yang pertama kita menentukan temanya lah. Tema ini apa ya? Misal yang akan dibuat di sini saya contohkan adalah website sekolah ya. Agar website ini tujuannya apa? Agar website ini dapat diakses oleh siswa dan guru pada gadget apapun dan dimanapun dengan baik dan nyaman. Nah, ini saya sudah membuat proses perancangannya ya, membuat desain perancangan user interface-nya. Ini juga masih salah lagi ya, perancangan maksud saya, perancangan user interface. Ya, desainnya tuh ini ya, ada header, ada menu, ada konten, ada sidebar, ada footer. Nah, ini yang nanti kan kita buat kelasnya di CSS. Ya, seperti apa contohnya? Nah, nanti di source code kita akan belajar live code-nya tadi. Ya, itu sebetulnya sudah sebagian sudah menjadi kumpulan source code kita beberapa waktu yang lalu ya, mulai dari CSS ya. Kalau PHP operator kemarin sudah ya, live code-nya sudah. Nah, sekarang kita yang tentang responsive web design-nya ya. Ini perancangannya. Nah, ini untuk responsifnya, jadi kita responsif di sini yang saya screenshotkan atau saya ketikkan di sini adalah yang berhubungan dengan responsifnya saja. Ya, sebenarnya di atasnya masih ada beberapa CSS script-nya. Hanya saja di sini yang saya tampilkan hanya di bagian responsifnya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan responsive web design menggunakan CSS, pasti ada cirinya untuk ke media screen, add media screen ya. Ini adalah max width-nya 180 px ya, pixel, dan untuk media screen dengan width 780 px ya. Ini 180 sebetulnya, ini salah ketik tadi saya. Ya. Jadi di sini seperti yang pernah saya sampaikan ya, titik kontainer ini merupakan kelas ya, merupakan kelas ya. Ini kelasnya seperti ini ya, kelasnya ada kontainer, ada left, ada middle, ada right.
ya, karena tadi yang sampaikan ada kontainer itu adalah bungkus besarnya, ya, bungkus besar kotak mainnya. Kemudian yang left itu kita ada menu, ya, middle itu yang tengah, ya. Kemudian right itu yang kanan tadi sidebarnya. Nah, footernya itu sudah ada di atasnya sebetulnya, cuma tidak saya sampaikan di sini ya. Nanti kita akan lihat langsung di source code-nya. Nah, ini adalah hasilnya, hasil tampilannya ya. Ini contohnya jika dibuka di desktop ya. Selamat datang di sekolah menengah atas top. Nah, di sini kalau di sini kita lihat sebelah kiri itu adalah menggunakan desktop, sebelah kanan menggunakan website, menggunakan handphone ya. Kita lihat tampilannya berbeda ya. Karena tadi kita menggunakan media screen. Jadi itu adalah manfaat bagi selain kita misal tanpa menggunakan Bootstrap pun juga bisa ya menggunakan CSS ya. Mungkin kita tahunya adalah menggunakan Bootstrap ya, tapi sebenarnya menggunakan CSS itu juga bisa dalam kita mengatur responsive web design kita. Jadi ini yang membuat responsive web design itu sangat menarik untuk saat ini ya. Nah, untuk source code-nya sudah ada di Google Drive ya. Nanti bisa diunduh ya, teman-teman semua. Baik, memang di sini nanti kita di dalam responsive web design adalah kita bisa membuat web design, membuat web itu dengan tampilan yang responsif ya. Responsif di sini merupakan tampilan yang dapat dibuka di gadget apapun, ukuran layar berapapun, tapi dia bisa menyesuaikan dengan baik. Nah, itu. Bagaimana caranya lah nanti yang akan kita buat. Nah, maka dari itu ini saya kasih sedikit tutorial ya, sedikit tutorial. Jadi kalau kita sudah menginstal XAMPP ya, kita aktifkan XAMPP kita ya. Ini adalah XAMPP saya sudah nyala ya dengan port 8080 ya. Ini port Apache-nya. Itu nanti jadi kalau 8080 berarti di local host-nya nanti di belakangnya ada 8080 slash foldernya apa. Ya. Yang penting satu kita nyalakan dulu XAMPP kita ya. Saat XAMPP kita sudah nyala, pastikan running semua ya. Sebetulnya MySQL-nya tetap kita runningkan saja ya, untuk membiasakan kita kalau running Apache juga merunning MySQL. Nah, setelah ini bisa running, kemudian kita ke htdocs ya. Saya ganti untuk screen-nya. Ya, semoga kelihatan lah ya. Sebentar. Nah, kita masuk ke folder htdocs ya. Di modul folder htdocs itu ya kita buat folder namanya sekolah. Ya, kita buat folder namanya sekolah. Kemudian di folder sekolah itu ada dua folder lagi ya, folder CSS dan folder image. Nah, itu pentingan. Kenapa? Kita masukkan dalam folder agar rapi dalam foldering datanya ya, foldering filenya. Nah, kalau CSS nanti khusus untuk CSS. Kalau image nanti khusus untuk image. Nah, di sini ada file indeksnya, indeks HTML-nya. Karena kita belum ke PHP kemarin udah kita contohkan ya. Sekarang kita ke HTML yang dia responsif ya. Nah, kalau sudah kita buat ini ya, langkah pertama kita tadi kan konten sudah ya, dalam arti sebentar saya tampilkan tadi di desainnya. Nah, kita lihat yang desain tadi. Kita di sini ada header, ada menu, konten, footer, dan sidebar. Nah, itu nanti akan kita buat kelasnya. Nah, kemudian kita masuk ke CSS. Nah, ini
Ini CSS-nya ya. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin agak asing ya. Kok ada bintang itu Pak untuk apa lah? Itu sebetulnya adalah untuk apa ya? Pertanda untuk tag ke semua elemen ya. Jadi ada padding 0, marginnya 0 ya, box sizing-nya border box. Border box itu dia ada bordernya ya nanti di setiap elemennya itu. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan ya. Pewarnaan kita ya di pertemuan CSS kedua ya kayaknya ya. Itu kan ada color name, ada hexa color hexa ya, sama yang satunya itu apa ya kemarin si nama color itu sendiri ya, sepertinya kalau tidak salah seperti itu. Jadi karena kalau saya seringnya memang menggunakan yang apa ya, color name langsung ya, color name langsung karena misal green, red, blue ya, yellow ya. Nah, kalau hexa itu harus hafal ya. Tapi kalau kita menggunakan apa namanya Visual Studio Code, dia akan muncul ya. Dia akan muncul misal kita sorot seperti tadi, dia akan muncul. Dia akan muncul ininya. Ini karena saya ingin backgroundnya bodinya agak putih-putih tapi nggak putih bening ya, putih bersih lah. Ini kalau ini FF ini putih bersih. Nah ini ya body ya kemarin saya sampaikan dia ini adalah ntar saya carikan. Nah, di bagian-bagian CSS kemarin itu kan ada selector, ada property name sama value ya. Jadi ini adalah selektornya ya. Ini property name-nya, ini value-nya. Yang ini saya sampaikan, ya saya contohkan. Kemarin kan saya belum sempat praktek ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ini misal body itu dia adalah sebagai selektornya ya. Ini property name-nya dan ini value-nya. Nah, kemudian apalagi ya, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang selektor berupa atribut, berupa kelas dan berupa dia beda elemen. Nah, misal berupa kelas ya, biasanya dia langsung ditulis nama kelasnya, nama selektornya ya. Misal tadi yang saya sampaikan ini H1 ya. H1 dia berarti selektornya dia H1 ya. Kemudian ini propertinya ya, propertinya. Nah, kalau dia menggunakan ID itu biasanya menggunakan pagar ya. ID kalau di tagnya itu ada ID, dia menggunakan pagar. Kalau di sini nggak ada ya, karena rata-rata kita menggunakan tagnya. Nah, kalau ini kalau dia titik, ada titiknya gini, dia tuh kelas ya, elemen kelas ya. Elemen kelas. Jadi kelas header, container, live ya, UL, live ya, middle image. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi contoh dari penggunaan CSS ya kemarin waktu di materi kelima. Nah, materi kelima. Kemudian oke. Integrasi ya, integrasi CSS pada TML. Nah, kalau ini kita yang saya buat adalah menggunakan eksternal CSS. Karena di sini saya include-kan ya link, style sheet ya, CSS ya, folder CSS /style.css. Nah, ini kalau eksternal ya seperti ini, tapi kalau internal itu biasanya dia langsung di sini style apa bla 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 gitu. Misal style ini mau kasih border, mau dikasih apa ya. Di sini langsung ada ya.
langsung di dalam script HTML-nya, tapi ini saya menggunakan eksternal karena biar lebih rapi. Karena kalau CSS itu dimasukkan di dalam innernya, dia tidak rapi lah. Kemudian kapan Pak kita menggunakan inner CSS atau yang misal yang outer CSS? Oh ya, maaf belum CSS. Nah, ini saya ulang ya. Jadi style CSS ini ya, ini tadi ya, seperti kita ya pertemuan kita sebelumnya, ini ada selektor, kemudian di sini ada propertinya, properti namanya di value ya. Kalau ini kan kemarin pewarnaan itu ya ada hexa, ada color name ya. Dia jadi kalau kita color name itu ya contohnya di sini saya ada tadi, coba sudah saya contohkan itu. Nah ini green, saya langsung green gini ya. Oh ya RGB yang satunya ya, RGB. Tapi saya kalau RGB lebih ribet lagi ya. Nah ini kalau ini pakai RGB, kalau ini pakai hexa ya. Kalau RGB ini pakai color name, kalau ini pakai hexa. Nah kalau RGB tinggal ketikkan lagi RGB, sama seperti ini tagnya. Untuk pewarnaannya RGB 0,120,0 ya tadi sepertinya. Oke, itu adalah contoh tag contoh di CSS. Lah kemudian bedanya kemarin mana yang dia berupa atribut itu sendiri, kemudian berupa ID dan berupa kelas. Nah kalau ini untuk bintang ini untuk apa Pak? Nah ini untuk elemen seluruhnya ya. Jadi seluruhnya disetting bahwa paddingnya 0, marginnya 0, box size-nya dia ada border box-nya. Nah border box-nya itu yang adalah seperti borderingnya. Oke, kemudian untuk ini adalah tag-nya ya, tag di HTML-nya. Body PH1, H3, A ya. Nah, kemudian kalau ada titiknya seperti ini, dia adalah kelas. Ya, ini kita contohnya elemennya kelas. Ya, kelasnya container. Container itu adalah semua komponen. Kemudian ada header, kelas header, ada left, ada right ya, middle ya. Itu adalah contoh untuk CSS yang berupa kelas. Kalau berupa ID Pak lah, kalau ID dia menggunakan hashtag ya, atau menggunakan pagar ya. Misalnya contohnya kalau dia berupa kelas, berupa ID biasanya kayak gini. Nah ini berupa ID. Ya ini contohnya ada ID. Nah ini karena saya menggunakan kelas. Nah kemudian kemarin ada dua ya, inner sama eksternal, internal CSS sama eksternal CSS ya. Kalau ini saya pakai adalah eksternal karena di sini saya membuat kelas sendiri namanya style, membuat file sendiri yaitu style CSS yang ada di folder CSS style ya. Kemudian di HTML ini saya panggil ya link style sheet href CSS ini. Nah, kalau yang internal sebetulnya biasanya kayak gini, misal style ya, apa bordernya ya. Bordernya berapa px, misal bordernya 10 pixel ya, kemudian bla 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 yang lain lah di belakangnya ini. Nah itu nanti akan banyak panjang lah. Kemudian kapan Pak kita menggunakan yang internal maupun yang eksternal lah? Kalau kita hanya butuh misal teksnya itu hanya misal kita centerkan atau kita manipulasi sedemikian rupa dengan konsep yang sederhana lah dalam arti sini, itu langsung di inner saja, di internal tidak masalah. Tapi kalau kita membuat propertinya itu banyak, kalau bisa dibuat eksternal ya, biar apa? Biar source code-nya itu rapi ya, seperti itu ya. Jadi di sini tadi ya responsifnya sudah kita buat di sini yang media yang media screen ya, and max dengan ukuran sekian itu bentuknya seperti apa. Ini ada container, left column, right column, image ya. Kemudian
Bentar, ini tadi nggak kepake ya sepertinya ya. Oh ya, kelasnya ini nggak sah. Oke, nah ini contohnya. Ini juga responsifnya di atasnya. Ini udah mulai responsif di sini ya. Ukuran maksimal berapa, kemudian width-nya dia pakainya adalah prosentase ya. Kemarin ada saya sampaikan bisa menggunakan pixel sama prosentase. Kalau prosentase dia langsung menyesuaikan ya. Misal di ukuran sekian dia berapa persen, kemudian background-nya warnanya apa ya. Kemudian misal dia di ini 780 ke bawah ya. Ya, 780x ke bawah ya. Jadi ini adalah untuk menyesuaikan ukuran layarnya ya. Jadi memang di sini responsifnya kita atur di sini. Nah, kemudian yang di indeks, saat kita nanti memanggil di CSS-nya, kita kan dibentuk kelas ya. Nah, ini kelasnya kontainer ya. Tadi berarti menggunakan kelas kontainer. Kemudian header, tadi menggunakan kelas header. Main ya, center. Lah kalau kayak gini dia sudah menggunakan apa ya? Tag sendiri ya. Untuk meratakan teksnya ya. Bisa diatur di H1 diatur di CSS-nya juga bisa sebetulnya. Kemudian untuk ini main live, tadi live-nya ada menu dia, menu, home, profile, kontak ya. Ini silahkan dikembangkan sendiri ya. Tampilannya boleh seperti ini, dikembangkan lagi atau memiliki kreativitas sendiri lah. Itu nanti yang akan saya nilai juga. Nah, ini beta terbaru. Lah ini memanggil image-nya karena di folder image jadi image/gambar PNG. Lah ini yang saya sampaikan tadi. Ini yang saya menggunakan kelas ini saya menggunakan class center ya. Di sini ada class center ya. Kemarin saya juga buat class center di sini. Oh iya, ada class center. Saya pakai class center ya, tidak pakai inner. Ini tidak pakai internal ya. Kalau internal biasanya langsung style apa tadi yang saya sampaikan ya. Align center, kemudian ini yang right. Right itu adalah yang sidebar tadi. Vanilla footer. Nah, kemudian tampilannya jadinya seperti apa, Pak? Nah, ini saya sampaikan tampilannya. Sebentar. Browser. Nah. Jadi tampilannya kita statikkan localhost ya. Sekolah /index.html. Nah, ini. Kok tampil seperti ini, Pak? Ya, karena ini ke zoom 220. Kita kecilkan dulu zoomnya. Nah, kita refresh. Nah, ini contoh hasilnya ya. Ini adalah hasil tadi source code yang sudah saya buat tadi ya. Jadi ini ada menunya ya, kemudian informasi populernya ya tentang ini kan sekolah ya, ini PJJ pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka ya. Ini ke copyright ya, ini sebetulnya saya typo. Copyright, refresh. Nah, copyright. Oke, nah ini kan tampilan pada versi web ya. Ini misal tadi misal ini terus selamat datang ini mau kita ganti warnanya menjadi merah misal ya. Ini jadi merah, tinggal kita ganti aja. Ya, selamat datang tadi dia masuk di H1 misal. H1. Nah, colornya mau kita ganti merah gitu. Nah, merah. Karena sudah hafal, saya langsung pick color aja. Oke, sudah. Coba kita kembali ke halaman tadi.
kembali ke halaman tadi, kita refresh. Nah, berubah menjadi merah. Ya. Contohnya seperti itu ya. Backgroundnya misal kita mau ganti apa? Yellow ya. Itu berarti kalau background itu dia headernya. H1 itu. Header ya, di headernya. Headernya mau kita buat warna salah apa ya? Kuning gitu ya, kuning. Pakai hexa ya. Oke, kuning, kita save. Kemudian kita buka di browsernya. Oh, maaf, ini tadi ya kuning ya, udah saya rubah kuning ya ini. Kuning. Nah, ini udah rubah kuning. Nah, kita ke browser lagi, kita buka browsernya, kita refresh, berubah jadi kuning. Begitupun juga nanti backgroundnya belakang, mau buat gradasi, mau buat dikasih gambar, terserah. Ya, terserah dibuat sekreasi mungkin. Nah, kemudian untuk tampilan responsifnya bagaimana Pak? Nah, cara responsifnya kalau kita menggunakan browser, kita klik kanan, kita inspect ya. Kemudian kita ini ada tampilan responsive design ya. Kita klik, nah, dia akan muncul seperti ini. Ini berarti tampilan responsif website kita. Nah, ini mau kita ganti websitenya, mobilnya apa, misal iPhone ya, menggunakan device apapun ya, iPad ya. Kemudian nah, ini contohnya. Nah, ini hasil misal kita buka. Nah, kalau di ini kita menggunakan Firefox ya. Kalau menggunakan browser Chrome bagaimana Pak? Sama. Klik kanan inspect elemen, nanti di sebelah inspektor ini pick elemennya ini di sebelahnya biasanya ada gambar seperti ini, tinggal diklik aja. Ya, nanti akan muncul tampilannya responsif seperti ini. Nah, nanti tugasnya adalah sampai pada responsif web design ini ya. Jadi nanti saya harapkan untuk bisa sampai ke responsif web design agar tampilan webnya juga menarik. Nah, ini kita refresh lagi, kita close, dia balik ke bentuk awal. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman mahasiswa semua. Jadi di pertemuan kita di hari ini ya tentang responsive web design seperti itu ya. Jadi memang responsive web design itu istilahnya bisa digunakan untuk berbagai jenis website, dalam arti gini, tema website apapun tuh bisa ya, karena itu adalah tema, itu adalah konsep ya. Tolong ini bisa diperhatikan dulu ya, karena kadang Pak ini kalau untuk website ini bisa nggak? Iya, website apapun bisa gitu ya. Yang penting konsep kita apa, kita tuangkan dalam bentuk website ya. Nah, itu tapi yang penting adalah tema kita nanti apa, harus jelas ya. Temanya harus jelas, kemudian desain user interface-nya juga harus jelas ya. Itu bisa dibuat sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan ya, silahkan ke kolom live chat agar saya pun juga nanti bisa mengetahui permasalahan dari teman-teman semua, Mas Mbak semua ya. Jadi kita buat seenak mungkin, dalam arti misal memang ada masalah silahkan ditanyakan. Seperti kemarin ada salah satu mahasiswa yang japri ke saya, Pak saya pengen berarti, silahkan ya. Saya kalau pasti akan saya jawab ya. Misalkan saya jawab kalau itu memang bisa menjadi apa ya, menguatkan materi teman-teman Mas Mbak semua ya. Jadi memang itu ya. Kemudian yang tak lupa saya mengingatkan untuk absen ya. Ada yang mungkin lupa absen ya. Saya mengingatkan untuk absensi disiakat ya, karena itu penting juga untuk absensi sebagai tanda kehadiran. Karena memang meski kita ini secara online, tetap saja kita harus mematuhi administrasi yang berlaku ya. Itu. Jadi memang di sini kita pembelajaran kita sebelum UTS nanti sampai di materi ini saja ya.
Jadi nanti untuk UTS-nya ya, untuk UTS nanti materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Nanti untuk ujiannya kita menggunakan ujiannya di Siakat ya. Nanti disiapkan, nanti jadwalnya menyusul ya, karena belum ada jadwalnya untuk UTS-nya. Dipersiapkan saja, terutama tugasnya pun juga harus dipersiapkan ya, agar bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Karena bagi saya tugas itu juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian saya ya. Itu sebagai faktor pendukung agar Mas Mbak semua bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, silahkan ada yang ditanyakan. Silahkan di pertemuan kita yang ke-7 ini. Oke, nanti saya tunggu ya pertanyaannya apa. Silahkan dituliskan di kolom live chat. Ya, nanti akan saya jawab di sana. Kemudian nomor ke WA silahkan, mau ke grup ya silahkan, nanti akan saya jawab. Oke, untuk materi kita di malam hari ini cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga nanti dalam UTS-nya lancar ya, mendapatkan hasil yang terbaik. Harapan saya seperti itu ya. Saya yakin teman-teman semua ini bisa memperhatikan dengan baik ya, dan nanti bisa bermanfaat buat kelanjutannya di dunia kerja nanti, atau yang sudah bekerja bisa menjadi manfaat buat dunia kerjanya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya buat Mas Mbak semua, selalu tetap jaga protokol kesehatan ya, karena pandemi ini belum berakhir. Tingkat potensi penyebaran saat ini naik lagi karena ada varian baru itu ya. Tapi saya yakin Mas Mbak semua pasti akan sehat-sehat semua ya, karena kita sama-sama menjaga protokol kesehatan. Jadi sampai bertemu lagi di pertemuan kita setelah UTS ya, di pertemuan 8 ya. Nanti kita akan melanjutkan cerita dari perkuliahan ini, dalam arti kan saya sebetulnya perkuliahan ini kayak saya buat story ya, storynya step by step seperti itu ya, sampai akhir nanti kita bisa melakukan upload ke hostingnya nanti free, yang free saja lah gitu ya, nggak perlu hosting yang mahal-mahal, yang bayar mahal gitu. Nah itu. Dan saya juga mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mas Mbak semua, teman-teman mahasiswa, mahasiswi Universitas Telkom, baik yang D3 komputerisasi akuntansi, D4 komputerisasi akuntansi maupun S1 teknik informatika. Ya, yang mungkin yang teknik informatika maupun lebih expert mungkin ya, tapi saya harap bisa mengikuti juga ya, karena ini kita ada di D3 D4 juga ya. Jadi karena materi ini saya buat seragam biar teman-teman semua bisa menyerap materi ini dengan baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi minggu depan di perkuliahan kita minggu depan setelah UTS ya. Tugasnya jangan lupa itu ya. Oke, tetap semangat, sukses buat UTS-nya, sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat malam.